Assalamualaikum. Makan petilasan yang ada di Gunung Sanggabuana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita nyampe juga di pos pendakian Gunung Sanggabuana. Tadi kita berangkat dari Bekasi sekitar pukul 6 maghrib dan sekarang kita udah sampai di sini pukul 9 untuk pendakian malam. Sebenarnya tidak boleh dianjurkan untuk pendakian malam hari. Kenapa? Karena banyak kemungkinan yang bakal akan terjadi. Udah 2 kali di sini, jadi kita memutuskan untuk tetap mendaki malam hari dengan safety yang kita punya. Semoga doain, semoga perjalanan kita sampai tujuan. More informasi, Gunung Sanggabuana ini ketinggian sekitar 1000 mdpl kurang lebihnya. Untuk mencapai puncaknya sekitar 6-5 jam perjalanan. Jadi nanti kita rencananya akan ngecamp di puncak kalau misalnya fisik kita fit. Oke, ikutin terus perjalanan gua dan Pace menuju puncak Sanggabuana di malam hari. Ya, sebelum berangkat alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita ada di arah ke pos 1 dari Simaksi tadi. Perjalanannya sekitar 1 jam perjalanan lah kalau kita jalannya terus menerus. Di sini masih ada rumah-rumah kampung-kampung. Ada beberapa rumah di sini. Ini ada pertanian juga nanti di sana. Sawah-sawah masyarakat sekitar sini. Juga banyak orang-orang penjara di sini berziarah ke petilasan makam yang ada di sini. Nanti kita ketemu pos 1. Di sini tidak ada pos. Melainkan di sini warung-warung yang disediakan masyarakat untuk beristirahat para pendaki dan penjara. Letak Gunung Sanggabuana ini ada di Kerawang, Kota Kerawang, Kabupaten tepatnya. Cuma letaknya kita nggak tahu. Lumayan cuaca di sini agak dingin juga.
Ini kita ada di jalur air nih, sungai. Jadi yang mau mendaki di sini cukup bawa botol kosong dan bisa ngisi di sini. Airnya juga jernih. Tuh, bisa turun di sini. Ini masih di keadaan di pos 1. Untuk yang mau ambil air. Tanjakannya. Kontur tanahnya itu berbatuan dicor untuk akses motor kayaknya. Lumayan panjang juga, sekitar 500 meter ke atas dan menanjak terus. Nah, ini salah satu contoh warung-warung yang ada di Gunung Sanggabuana untuk beristirahat para pendaki dan juga penjara. Istirahat tuh, Cek. Yuk. Kita santai-santai dulu sambil ngebuka panel. Udah agak gerah. Rokok sebat santai dulu. Sekarang pukul 9:02. Tidak usah memaksakan diri karena memang tadi kita perjalanan jauh. Santai dulu. Ini panjangannya agak menguras tenaga juga karena konturnya dari cor-coran yang buat masyarakat untuk mengambil hasil panen di atas dengan sepeda motor. Kita bertahan dulu sini. Ini warung pertama yang ada di jalur Gunung Sanggabuana. Aku santai. Gimana, Cek? Lumayan melelahkan ya. Dan gua sama pacar rencana ngecamp di puncak, tapi kalau misalnya keadaan fisik kita tidak memungkinkan, kita mencari tempat agak datar untuk mendirikan tenda. Setelah merokok sebatang santuy, kita baiknya jalan lagi karena kita mengejar waktu juga. Sini masih banyak, masih dilalui motor, masih ada motor. Kita papasan juga nih sama penjara yang kayaknya pulang dari berziarah, ibu-ibu dari keluarga. Ya. Mungkin karena kelelahan mereka ditegur diam aja. Dari setengah jam perjalanan tadi di warung pertama, ini warung kedua. Warung kedua.
Jalan sekarang jalannya konturnya agak bebatu, sudah tidak coran lagi seperti jalan alam pada umumnya. Ya, bisa dilihat pemandangan masih sama, gelap yang diterangi senter karena kita trek malam. Ini musola ya, dari pos pertama, warung pertama, kedua, dan kita sekarang sampai di villa. Ini villa yang disewakan di sini. Musola. Ada musolanya. Ketinggian kalau nggak salah sekitar masih 300 mdpl. Dan perjalanan kembali menemui jalur cor-coran motor warga. Tapi udah agak lega, kanan kiri tidak ada pohon lagi, persawahan warga di kanan kiri jalan. Jadi kita bertahan lagi, ngeres lagi, karena memang perjalanan tadi dari Bekasi baru sampai langsung kita berangkat ngecek gunung. Jadi kita kaget mungkin. Kita bertahan di saung warga lagi, ngeres di saung warga lagi. Ini kalau kita kanan kiri ini sawah. Untuk sumber air dari warung pertama ke Simaksi sampai nanti ke Pancuran Kejayaan itu masih ada air. Jadi kita lewat ada 2 jalur air dan jalur lumayan ekstrim, tanjakan kejam. Setelah istirahat beberapa menit, kita melanjutkan lagi perjalanan. Karena memang pos Simaksi juga belum sampai, sekitar 500 meter dari sini. Lumayan agak nanjak juga. Nanti kita ketemu sawah lagi, di situ ada pos Simaksi. Nah, ini pos Simaksi. Pos Simaksi. Ada rumah warga juga. Pos Simaksi. Karena memang nggak ada yang jaga, kemungkinan kita nitip besok hari sama tukang warung teteh yang di bawah. Jadi kita memutuskan lanjut perjalanan kita. Ini tiket masuknya 10.000 per orang. Ada warung lagi, di sekitar 2 warung. Kayaknya rumah juga ini ditempatkan rumah. Jadi rumah juga. Nah, belakangnya rumah. Nah, sini ada persimpangan.
Ini ke kiri Gunung Sanggabuana, kanan Kebon Jambe, ke kiri makam Mapraji, terus ada lagi ke kanan UBP. UBP kurang tahu ya, UBP singkatan itu apa, arahnya ke sana. Nah, di jalur ini sudah mulai agak nanjak lagi dan agak rimbun, sudah agak rimbun karena sawah itu terakhir ada di Simaksi yang tadi. Udah agak rimbun. Nanti setelah Simaksi kita sampai di pendopo di sana. Nanti ada pendopo juga, ada beberapa makam yang ada di sekitar pendopo itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Musola. Masjid. Pak. Ada musola juga, masjid. Ada beberapa orang juga di dalam masjid. Musola, ini musola disebut tuh, karena agak kecil. Nah, kita udah masuk di area pendopo peziarah. Sini banyak orang-orang berziarah di sini. Dengar suara orang mengaji. Ini pendopo mereka, para penziarah. Assalamualaikum. Banyak makam-makam atau petilasan yang ada di Gunung Sanggabuana. Oke, kita istirahat dulu kayaknya di sini. Minum air dulu. Ada warung juga di sini. Istirahat dulu. Sebat lagi. Nah, sekitar 800 meter ke depan itu nanti ketemu
Pancuran Kejayaan. Jadi kita rehat lagi di sini.